Kadang, satu pesan yang salah kirim, justru sampai ke orang yang tepat. Malam itu, kantor hampir kosong. Lampu-lampu di beberapa sudut sudah dimatikan, menyisakan cahaya putih pucat di area kerja yang masih hidup. Nuzi duduk di kursinya, punggungnya sedikit membungkuk. Layar laptop menyala tanpa benar-benar ia perhatikan. Ia lelah, bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena kota ini, tuntutan yang tak pernah selesai, dan suara-suara di kepalanya sendiri yang semakin berisik setiap malam datang. Tanpa banyak berpikir, Nuzi membuka chat. Ia mengetik panjang tentang capeknya pura-pura kuat, tentang orang tuanya yang terus membandingkan, tentang rasa sepi yang aneh, padahal ia selalu dikelilingi orang. Ia kirim, lalu baru sadar, bukan ke sahabatnya, bukan ke kontak yang biasa menampung semua ceritanya. Pesan itu terkirim ke Yoga. Nuzi membeku, jantungnya berdetak lebih cepat, jari-jarinya gemetar, buru-buru ingin menghapus, tapi terlambat. Statusnya sudah berubah. Terbaca. Beberapa detik terasa seperti menit yang panjang. Ia menatap layar, berharap tidak ada balasan. Berharap Yoga pura-pura tidak melihat. Lalu notifikasi itu muncul. Singkat. Kalau butuh teman ngobrol, aku ada. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pertanyaan berlebihan. Hanya kalimat sederhana, tapi terasa hangat. Malam itu, mereka mulai berbicara. Awalnya canggung, lalu perlahan, mengalir. Hari-hari berikutnya berubah tanpa terasa. Obrolan mereka tidak lagi hanya soal kerjaan. Ada cerita-cerita kecil di sela jam istirahat. Ada keluhan ringan yang dibalas dengan candaan singkat. Ada juga keheningan, yang tetap terasa nyaman, meski hanya lewat layar. Anehnya, mereka jarang benar-benar bicara langsung di kantor. Saat berpapasan di pantry, hanya saling angguk. Saat duduk dalam rapat yang sama, mereka tetap profesional, seperti dua orang asing yang kebetulan bekerja di tempat yang sama. Tapi begitu layar menyala, dunia mereka berubah. Nuzi mulai menunggu notifikasi, menunggu pesan, udah makan, atau sekadar kiriman meme yang tidak lucu tapi entah kenapa membuatnya tersenyum. Yoga juga begitu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Nuzi, jam online-nya, cara dia mengetik, bahkan jeda balasan yang semakin ia hafal. Hubungan itu tumbuh, tapi diam-diam. Seperti sesuatu yang tidak ingin dilihat terlalu jelas. Sampai suatu titik, Nuzi mulai merasa ada yang kurang. Ia sadar, semua ini hanya hidup di dalam chat. Tidak ada jalan pulang bersama. Tidak ada cerita di luar kantor. Tidak ada suara asli yang benar-benar ia dengar selain sesekali rapat formal. Semua terasa dekat, tapi juga jauh. Suatu malam, Nuzi menatap layar ponselnya lebih lama dari biasanya. Pesan dari Yoga masuk. Seperti biasa, ringan, hangat. Tapi kali ini, ia tidak langsung membalas. Ia mengetik, lalu menghapus. Mengetik lagi, lalu berhenti. Akhirnya ia hanya membalas singkat. Lagi capek. Mau istirahat dulu. Sejak malam itu, balasannya mulai jarang. Jarak itu tumbuh pelan-pelan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kata-kata menyakitkan. Hanya, semakin hening. Yoga menyadarinya. Ia membaca ulang chat-chat lama. Mencari di mana semuanya mulai berubah. Tapi tidak ada titik yang jelas. Yang ada hanya perasaan, bahwa ia sedang kehilangan sesuatu yang bahkan belum benar-benar ia miliki. Beberapa hari berlalu. Sampai suatu malam, Yoga berdiri di depan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tempat yang pernah disebut Nuzi, dalam salah satu chatnya. Tempat di mana ia sering makan sendirian sepulang kerja. Yoga menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Dan di sana, Nuzi duduk. Seperti yang ia bayangkan. Sendiri, dengan piring sederhana di depannya. Nuzi terkejut saat melihatnya. Tidak ada layar di antara mereka kali ini. Tidak ada jeda untuk berpikir sebelum membalas. Hanya dua orang, yang akhirnya benar-benar saling melihat. Suasana sempat canggung. Hening yang berbeda dari biasanya. Yoga duduk di depannya. Tangannya sedikit kaku, tapi matanya serius. Aku takut, katanya pelan. Nuzi tidak langsung menjawab. Aku takut kalau ini jadi nyata. Aku malah kehilangan semuanya. Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat.
Yang kita punya sekarang, rasanya aman. Aku tahu kamu ada. Kamu juga tahu aku ada. Tanpa harus ribet. Nusi menunduk sedikit. Mendengarkan. Tapi mungkin, aku terlalu nyaman sampai lupa kalau kamu butuh lebih dari itu. Hening kembali datang. Tapi kali ini tidak terasa kosong. Nusi akhirnya mengangkat kepala. Aku capek ngerasa sendiri, padahal nggak sendirian, katanya pelan. Suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat Yoga mengerti. Tidak ada drama besar setelah itu. Tidak ada janji berlebihan. Hanya dua orang yang akhirnya memilih untuk tidak lagi bersembunyi di balik layar. Malam itu, mereka makan bersama, tanpa ponsel di tangan, tanpa notifikasi yang mengganggu. Obrolan mereka sederhana, tentang hari itu, tentang makanan yang biasa saja, tentang hal-hal kecil yang dulu hanya lewat teks. Tapi rasanya, jauh lebih nyata. Hari-hari berikutnya berubah. Tidak drastis. Tidak seperti di film. Mereka masih bekerja di kantor yang sama. Masih menjalani rutinitas yang itu-itu saja. Tapi sekarang, ada kebiasaan baru. Makan malam bersama. Berjalan sedikit lebih lama sebelum pulang. Dan sesekali, tertawa tanpa alasan yang jelas. Chat mereka tidak hilang. Hanya saja, sekarang bukan satu-satunya tempat mereka hidup. Karena ternyata, hubungan yang terasa cukup, belum tentu benar-benar utuh. Dan kadang, yang dibutuhkan bukan kata-kata yang lebih banyak, tapi keberanian untuk hadir sepenuhnya. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan hati yang tidak lagi bersembunyi.